Ini kisah tentang kemanusiaan sejati dari seorang dokter yang memilih mengabdikan dirinya bagi masyarakat di daerah terpencil di Papua. Namanya Dr. Franciscus Saverius Sudanto, atau lebih dikenal sebagai Dokter Rp2.000. Tentu ini karena dedikasinya dalam melayani masyarakat dengan tarif yang sangat terjangkau. Setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1976, Dr. Sudanto memulai pengabdiannya di wilayah Asmat di Papua melalui program Dr. Infresh. Di Papua, Dr. Sudanto menghadapi kenyataan berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pasien yang dia layani seringkali tidak mampu membayar dengan uang dan menggantikannya dengan sagu, hasil kebun, atau bahkan kayu bakar dari hutan. Setelah menjalani tugas selama 6 tahun, Dr. Sudanto melanjutkan karirnya di Rumah Sakit Jiwa di Abepura, Jayapura, di Papua tentu saja, hingga akhirnya pensiun pada tahun 2003. Meski telah pensiun, Dr. Sudanto memutuskan untuk tetap membuka praktek di rumahnya dengan memberikan tarif rendah atas pelayanan yang dia berikan. Awalnya, para pasien hanya dikenakan tarif Rp500. Selama bertahun-tahun, Dr. Sudanto menetapkan tarif Rp2.000 saja kepada pasiennya. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan berat hati, Dr. Sudanto terpaksa menaikkan tarif menjadi Rp5.000. Namun jika ada pasien yang tidak memiliki uang, dia rela tidak dibayar. Bahkan Dr. Sudanto membantu membelikan obat untuk sang pasien. Dalam sehari sedikitnya 100 pasien yang menerima perawatan dari Dr. Sudanto. Keberadaannya telah membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat di Papua. Apa yang dilakukan Dr. Sudanto mencerminkan kemanusiaan sejati, di mana kepentingan orang lain berada di atas kepentingan pribadinya. Dalam beberapa kesempatan, Dr. Sudanto mengatakan kebahagiaan tidak selalu datang dari materi, tetapi bisa juga datang dari kepuasan batin. Saya sering bertanya, mengapa ada orang yang bahagia dan ada orang yang tidak bahagia? Ada orang yang berhasil menemukan kebahagiaan, ada yang sampai meninggal hidupnya tidak bahagia. Dari apa yang dilakukan Dr. Sudanto, kita bisa belajar. Salah satu cara untuk menemukan kebahagiaan adalah berbagi dengan sesama. Yakni ketika hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita bisa berdampak bagi orang lain.